I have taken decision that I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Suharto, I appoint him as Minister, Commander of the Army. Selamat bertemu kembali dengan Lambe Sundel. Setelah sekian lama absen, kini Lambe Sundel akan mempersembahkan peristiwa G30S. Apa dan bagaimana? Apakah gestok gerakan Soeharto 1 Oktober adalah kelanjutan dari gerakan 30 Soeharto? Pasca kejadian 1 Oktober 1965, penculikan dan pembunuhan para jenderal, maka penghancuran terhadap PKI dan seluruh gerakan kiri adalah pembasmian secara fisik para anggota dan pendukungnya. Basmi sampai akar-akarnya. Itulah yang terus-menerus diserukan baik oleh Jenderal Soeharto maupun Jenderal Nasution serta para pengikutnya. Kekuasaan adalah skalanya ada di bawah laras napan. Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui, dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah bulan Oktober, Jawa Timur bulan November, dan Bali bulan Desember. Berapa jumlah orang yang dibantai tidak diketahui dengan persis. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang. Sementara perkiraan lain menyebut 2-3 juta orang. Namun diduga setidak-tidaknya 1 juta yang menjadi korban dalam bencana 6 bulan yang mengikuti kudeta itu. Pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan dalam skala yang sedemikian sehingga pembuangan mayat menyebabkan persoalan sanitasi yang serius di Sumatera, di mana udara yang lembab membawa bau mayat membusuk. Orang-orang dari daerah-daerah ini bercerita tentang sungai-sungai kecil yang benar-benar terbendung oleh mayat-mayat. Transportasi sungai menjadi terhambat secara serius. Di Pulau Bali, yang sebelumnya dianggap sebagai kubu PKI, paling sedikit korban 35.000 orang di permulaan 1966. Di sana para tameng, pasukan komando elit Partai Nasional Indonesia, adalah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini. Di daerah-daerah lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Di kota-kota besar, perburuan rasialis anti-Tionghoa terjadi. Pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai pemerintah yang mengadakan aksi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat. Tim pencari fakta yang dibentuk oleh Bung Karno mencatat laporan resmi para penguasa. Antara 80.000 hingga 100.000 jiwa telah menjadi korban di Jawa dan Bali. Tetapi di balik itu, para penguasa sedikit menduga korbannya 10 kali lipat lebih besar dari yang mereka laporkan. Dr. Robert Gibb, dosen sejarah pada Universitas Nasional Australia di Melbourne, memperkirakan jumlah korban berkisar antara 78.000 hingga 2 juta jiwa.
John Hughes dalam bukunya Indonesian Uphill terbit 1967 memprediksikan antara 60.000 hingga 400.000 orang. Donald Henley dalam tulisannya Political Power and the October Coup in Indonesia terbit 1967 memperkirakan sekiranya 500.000 orang. Profesor Guy Parker, agen CIA yang sangat dikenal dan tidak asing lagi di Sesquad, Sekolah Staf Komando Angkatan Darat, dalam tulisannya Duet New Order in Indonesia memperkirakan korban 200.000 orang yang dibunuh. Yahya Muhaimin dalam bukunya Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945 hingga 1966 memprediksi sekira 100.000 orang. Ulf Sandosen dalam bukunya The Road to Power Indonesian Military Politics 1945 to 1967 terbit 1982 khusus untuk Jawa Barat tanpa menyebut angka, mengatakan bahwa dari seluruh anggota komunis yang dibunuh di Jawa Barat, bisa jadi hampir seluruhnya dibantai di Subang. Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, pembunuh berdarah dingin yang melakukan pembersihan di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, kepada panitia pencari fakta mengaku telah membunuh 3 juta komunis. Pramudia Anantatur, sastrawan dan bekas tapol dari Pulau Buru, dalam ucapannya sebelum meninggal dunia yang direkam dalam film dokumen Shadow Play mengatakan, sampai sekarang tidak jelas berapa jumlahnya yang dibunuh. Sutomo Kopkamtib mengatakan 2 juta yang dibunuh. Sarwo Edi RPKAD mengatakan 3 juta yang dibunuh. Yang jelas tidak ada yang tahu sampai sekarang. Presiden Amerika Serikat Barack Obama ketika masih menjadi senator dalam satu tulisannya mengatakan, in 1965, under the leadership of General Soeharto, the military move of Gen Soekarno and under emergency powers began between 500,000 and 1 million people were slaughtered during the war, with 750,000 other imprisoned or forced to exile. Sedang Bertrand Russell, pemikir besar liberalisme, menyebut pembunuhan massal ini sebagai hal yang amat mengerikan, yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia. Dalam 4 bulan, manusia yang dibunuh di Indonesia 5 kali dari jumlah korban perang Vietnam selama 12 tahun. In 4 months, 5 times as many people died in Indonesia as in Vietnam in 12 years. Dengan begitu banyaknya jumlah manusia Indonesia yang dibantai oleh Angkatan Darat atas arahan, perintah, ataupun persetujuan Soeharto waktu itu, apakah kita mesti lupakan berapa puluh juta sanak saudara, udek-udek gantung siwur dan canggah wareng dari korban yang dibantai Angkatan Darat itu? Mestikah kita lupakan mereka itu begitu saja dan menganggap bahwa membicarakan nasib mereka sebagai tidak produktif? Akankah kita kubur sejarah hitam itu ke lautan dalam, sehingga generasi bangsa selanjutnya mudah ditipu dan diperbodoh dengan sejarah rekayasa dan tipuan licik? Hesri Setiawan, seorang mantan tahanan politik Pulau Buru, dalam tulisannya mengatakan, rezim Orde Baru memutlakkan versi sejarahnya tentang peristiwa 65 dengan cara menggelapkan dan membelokkan fakta. Generasi pasca 65 dipaksa menelan mentah-mentah tanpa tanya. Itu sebabnya tidak heran banyak di antara generasi muda kendatipun sudah menjadi sarjana sejarah Indonesia, namun pikirannya sudah tercuci dan terkontaminasi, dan tetap mengikut sertakan menganut sejarah rekayasa Soeharto dan kliknya yang dimutlakkan, sehingga tanpa mendalami lebih jauh menjadi sesumbar dan berteriak. Pembunuhan, penyiksaan, dan pembuangan di Pulau Buru dan pelantungan akibat kekeliruan keputusan politik pimpinan PKI yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban. Tidak heran, orang yang demikian bisa gampang mendapat titel sarjana dalam arena pendidikan Orde Baru.
Sebab kalau Orde Baru mengetahui menurut peraturan Mendagri Amir Mahmud nomor 32 1981, jangan harap anak-anak PKI yang masih membela partai bapaknya akan bisa menjadi sarjana. Satu-satunya jalan untuk tidak mungkin diketahui adalah mengutuk PKI, mengutuk partai bapaknya. Dengan kata lain, membebek dan menerima bulat-bulat apa yang dijejalkan Orde Baru Soeharto, bahwa PKI itu salah, keliru, dan menjadi pemberontak dan harus dimusnahkan. Meminjam kata-kata Heri Setiawan, generasi pasca 65 dipaksa menelan mentah-mentah tanpa tanya. 32 tahun sepertiga abad Soeharto ditampuk kekuasaan bukanlah sebentar. Semuanya bisa dirubah dalam masa yang begitu lama. Padahal ini sudah lebih dari 50 tahun. Profesor John Rosa yang pandai sekali merekonstruksi peristiwa dengan mewawancarai tokoh-tokoh peristiwa 65 yang terkenal dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal. Beliau menulis, sekalipun arus propaganda terus membanjir selama 30 tahun lebih, tentara Soeharto tidak pernah membuktikan bahwa PKI telah mendalangi G30S. John Rosa, Dalih Pembunuhan Massal, halaman 95, alinea 2. Pada akhirnya, satu-satunya bukti bahwa PKI memimpin G30S adalah karena Angkatan Darat menyatakan demikian. Tulis John Rosa dalam Pembunuhan Massal halaman 99, alinea 2. Gus Dur pernah mengatakan, kalau bangsa ini ingin berhasil di masa depan, harus jujur dengan masa lampau. Pertanyaan kita adalah, apakah pemimpin-pemimpin Indonesia yang duduk di pemerintahan sekarang ini jujur dengan masa lampau? Harus kita ingat, peristiwa pelanggaran hak asasi manusia terbesar 1965 tidak pernah bakal dilupakan. Sejarah 65 tak mungkin dihapuskan. Siapa saja pun yang menjadi Presiden Republik Indonesia selama kasus tragedi 65 tidak terselesaikan tuntas secara hukum, selama itu akan menghantui pemerintahan Indonesia. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, Tagar Lambe Sundel.